Salam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya percaya bahwa setiap kali kita merenungkan firman Tuhan dan kita menghayatinya, melakukannya dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan diberkati. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin menyampaikan permenungan tentang kebenaran dan kedamaian. Bagaimana keduanya bisa bersamaan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka kita berbicara tentang sesuatu yang lurus, ya, sesuatu yang tidak bengkok, sesuatu yang tegas dan nyata, dan tidak boleh menyimpang dari yang sesungguhnya. Sedangkan kedamaian adalah sesuatu yang dirasakan dan dialami melalui hati dan pikiran. Tetapi kadang-kadang saudara, orang yang merasa damai itu belum tentu berada di dalam kebenaran. Atau sebaliknya, orang yang benar belum tentu merasa damai, saudara, karena benar berdasarkan pengertian-pengertian yang duniawi atau filsafat atau mungkin cara berpikir logis, sekalipun itu ya dan menurut banyak orang, tetapi kadang-kadang tidak manusiawi, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ini dalam renungan yang singkat ini supaya kita boleh mengerti bagaimana kita bisa menyatukan antara kebenaran dan kedamaian, bagaimana mereka bisa berjalan secara harmonis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan lihat bahwa Yesus adalah kebenaran. Bahkan tidak hanya kebenaran saja, tetapi dia adalah jalan dan hidup, saudara. Dia kebenaran, tapi juga jalan dan hidup. Kalau ia adalah kebenaran, berarti ia adalah firman, saudara. Firman Allah, yaitu karena di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebenaran, berarti sesuatu yang sumbernya berasal dari Allah. Dan sumber berasal dari Allah itu adalah firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kebenaran itu benar-benar bisa dialami oleh orang Kristen. Bagaimana kebenaran itu bisa hidup di dalam orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, kalau kamu menjadi muridku dan kamu tetap ada di dalam firmanku, maka firmanku itu akan memerdekakan kamu, saudara. Jadi kebenaran itulah yang sesungguhnya dibutuhkan manusia untuk memerdekakan orang. Itu yang pertama. Jadi kebenaran bukan hanya pengertian bagaimana itu lurus secara akali, secara ortodoks, secara pengertian, secara dogma. Tetapi kebenaran itu harus dialami, yaitu menjadi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, mereka benar-benar merdeka. Inilah yang Tuhan mau supaya kita mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti dialah satu-satunya kebenaran yang bisa mengubah, yaitu memerdekakan, saudara. Kata merdeka berarti bebas. Kata bebas berarti terlepas. Terlepas dari apa? Dari segala ikatan. Ikatan apa? Ikatan yang paling menjadi masalah manusia dan menuju kepada kekekalan dalam kebinasaan adalah dosa. Dan firman Tuhan itulah yang membebaskan saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu memerdekakan saudara dari ikatan kuasa dosa, ikatan perbuatan dosa, ikatan keinginan dosa. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu harus dialami. Karena itu yang menjadi persoalan kadang-kadang ketika kita mau mengalami kebenaran dan hidup kita menjadi damai, maka kadang-kadang kita juga mengalami sesuatu yang tidak bisa kompromi dengan orang lain sama kita, karena orang-orang di sekitar kita menganut paham yang berbeda dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kebenaran bisa bersamaan dengan damai sejahtera?
Tentu damai sejahtera itu yang berasal dari kebenaran itu sendiri, dan itulah yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa memang damai sejahtera yang kita peroleh itu tentunya bukan damai sejahtera yang semu. Banyak orang yang merasa berdamai, mereka mengalami satu sukacita, tetapi sukacita dari dunia ini, atau damai, merasa tenang, merasa tentram, tapi sumbernya dari dunia ini. Sebagai contoh bahwa kita bisa sepakat dengan semua orang yang ada di sekitar kita, tapi kesepakatan kita mendatangkan kedamaian tanpa konflik, tanpa bermusuhan, tanpa bermasalah satu sama lain, itu belum tentu juga itu damai sejahtera yang sejati. Mengapa? Karena sifat manusia yang sudah mengandung dosa itu bisa mempunyai kesepakatan yang baik antar sesama, tapi belum tentu itu disetujui dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan bahwa saudara damai sejahtera tapi juga dimusuhi orang, walaupun saudara tentu tidak memusuhi orang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana saudara harus mengalami kebenaran. Kebenaran yang saudara dan saya alami adalah hanya di dalam Yesus Kristus, ketika saudara dan saya tetap ada di dalam firman-Nya, dan kita menjadi murid, dan kebenaran yang seperti itulah yang memerdekakan saudara, memerdekakan dari rasa takut untuk menyampaikan tentang Kristus, tidak rasa takut menyampaikan tentang kebenaran, tidak rasa takut menyampaikan tentang kejujuran, kemurnian dari ajaran. Walaupun mungkin punya risiko bahwa saudara akan dimusuhi, saudara tidak akan mempunyai banyak teman yang tadinya saudara banyak teman, karena saudara mempunyai cara pandang Alkitab yang berbeda dan keyakinan, karena engkau sudah menjadi anak Tuhan. Mungkin saudara menjadi orang yang dibenci oleh banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, carilah kedamaian yang berasal dari Tuhan. Dan kedamaian yang berasal dari Tuhan kalau saudara hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan adalah yang memerdekakan kita. Yohanes 10 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, sebab damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Damai yang kekal, damai yang mendatangkan kemuliaan, damai yang mendatangkan damai sejahtera yang abadi. Karena itu akan kita bawa sampai kita ketemu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang memberkati kita kali ini, bahwa kebenaran dan damai sejahtera itu adalah suatu hal yang harus kita alami. Kalau kita sungguh-sungguh telah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan, yang itu bukan berasal dari dunia. Damai sejahtera yang dari dunia memang kita bisa nikmati karena kita kompromi dengan dunia, dan semua yang dikompromikan dengan dunia belum tentu semua berasal dari Tuhan. Tetapi kalau kita berada di dalam kebenaran Tuhan, kita pasti mempunyai damai sejahtera yang sejati, dan kita akan bawa sampai kepada kekekalan. Biarlah firman Tuhan kali ini Bapak Ibu Saudara menjadikan berkat buat saudara, dan saudara akan hidup dalam kebenaran, dan saudara akan mengalami damai sejahtera karena Tuhan yang memberkati saudara melalui firman-Nya hari ini. Haleluya. Amin.